Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Power of Literasi. Terima kasih telah berkunjung ke channel The Power of Literasi. Kami adalah reviewer yang akan setia membacakan buku-buku yang menarik dan bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk membaca keseluruhan dari buku ini, sangat disarankan untuk membeli buku aslinya pada marketplace, online store maupun offline store kesayangan kalian. Sebelum melanjutkan mendengarkan audiobook ini, jangan lupa simetrikan posisi kalian, ambil minum dan makanan untuk menemani waktu kalian ke depannya. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share jika menurut kalian bermanfaat. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian intinya. Retorika Seni Berbicara Aristoteles. Buku 1 bagian 1. Retorika memiliki hubungan yang erat dengan dialektika. Keduanya sama-sama berkaitan dengan pengetahuan umum banyak orang dan tidak termasuk ke dalam suatu cabang ilmu tertentu. Pada umumnya, orang menggunakan keduanya karena pada tataran tertentu semua orang butuh untuk mengajukan dan mempertahankan pendapat, baik untuk membela diri atau menyerang pendapat orang lain. Pada umumnya, orang melakukannya secara spontan maupun melalui praktik dan pembiasaan, karena kedua cara itu adalah hal yang mungkin untuk dilakukan. Maka, keduanya dapat disederhanakan menjadi suatu sistem, yaitu dengan mencari tahu alasan mengapa ada pembicara yang sukses melalui praktik dan lainnya sukses secara spontan. Upaya penyelidikan seperti itu disepakati sebagai suatu fungsi dari seni. Para penyusun risalah retorika yang ada saat ini baru menyusun sebagian kecil dari keseluruhan seni berbicara. Alat-alat persuasi adalah konstituen yang sebenarnya dalam seni ini, sementara lainnya hanyalah merupakan pelengkap. Namun, para penulis risalah itu tidak menyinggung sama sekali mengenai entimen yang justru merupakan inti dari persuasi retoris. Mereka terjebak pada hal-hal yang non-esensial, mengunggah prasangka, rasa iba, kemarahan, dan emosi lain yang sejenis tidak berkaitan sama sekali dengan fakta-fakta esensial. Tetapi hal itu bisa memberi pengaruh personal pada diri pendengar yang membuat keputusan. Konsekuensinya, jika peraturan pengadilan yang sekarang berlaku di beberapa negara dengan pemerintahan yang baik diterapkan di banyak tempat, para ahli retorika yang pandai mempengaruhi keputusan pendengar itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Semua orang berpikir bahwa hukum seharusnya sudah menetapkan peraturan yang melarang seseorang bicara hal-hal yang non-esensial di pengadilan. Sebagaimana dicontohkan pada praktik persidangan di Areopagus, sebuah praktik hukum dan tradisi yang baik. Memanipulasi hakim dan membuatnya merasa marah, iri atau iba adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Ini sama seperti membengkokkan penggaris tukang kayu sebelum menggunakannya. Orang yang berperkara di pengadilan hanya berkepentingan untuk menunjukkan fakta. Yang dituduh adalah demikian atau tidak demikian, bahwa hal itu telah terjadi atau tidak pernah terjadi, entah perkara tersebut penting atau tidak, pantas atau tidak pantas. Hakim harus dengan tegas menolak arahan dari para pihak yang berperkara. Hakim harus mengambil keputusan sendiri untuk hal-hal yang belum diterapkan oleh pembuat undang-undang. Hal tersebut memperjelas keadaan bahwa hukum yang dibuat dengan baik seharusnya berisi penjelasan tentang segala pokok persoalan yang dapat dibuat dan menyisakan sedikit mungkin keputusan yang harus dibuat sendiri. Hal ini penting untuk beberapa alasan. Pertama, lebih mudah menemukan satu atau beberapa orang bijak dan memiliki kemampuan membuat dan menetapkan undang-undang. Kedua, hukum dibuat setelah melalui pertimbangan panjang, sedangkan pengutusan di pengadilan diberikan dalam jangka waktu pendek, sehingga sulit bagi mereka yang menangani kasus di pengadilan untuk dapat memuaskan tuntutan akan keadilan dan kebijaksanaan. Sementara, alasan terbesarnya adalah bahwa keputusan membuat undang-undang tidak bersifat khusus, tetapi bersifat prospektif dan umum. Sedangkan anggota dewan dan juri tugasnya adalah mengambil keputusan atas kasus tertentu yang dibawa ke hadapan mereka. Mereka seringkali terjerat oleh pertemanan atau kebencian atau kepentingan pribadi, sehingga mereka kehilangan pandangan yang jernih mengenai kebenaran dan keputusan yang membuat mereka dikaburkan oleh rasa senang atau rasa sakit hati pribadi.
Dari semua itu, dapat dikatakan hakim seharusnya hanya diberi kesempatan untuk memutuskan sedikit mungkin persoalan. Namun, pertanyaan-pertanyaan seperti apakah sesuatu pernah terjadi atau tidak, akan mengakibatkan sesuatu atau tidak, benar adanya atau tidak, tetap harus diserahkan pada kewenangan hakim. Karena pembuat undang-undang tidak dapat memperkirakan hal-hal seperti itu. Dari paparan itu, terlihat jelas bahwa para penulis risalah tentang retorika tersebut, seperti yang menyusun konten bagian pendahuluan, bagian narasi, atau bagian lain dari naskah pidato, telah membuat teori-teori tentang hal-hal non-esensial menjadi seolah-olah bagian dari seni ini. Satu-satunya pertanyaan yang diurus para penulis itu adalah bagaimana menempatkan hakim ke dalam kerangka berpikir yang mereka inginkan. Mereka sama sekali tidak membahas tentang metode persuasi yang sesuai, yaitu cara membuat entimen. Karenanya, meskipun prinsip-prinsip sistematis yang sama diterapkan pada pidato politik sebagaimana dalam pidato forensik, dan meskipun pidato politik lebih terhormat dan lebih sesuai bagi warga dibanding pidato forensik yang lebih terkait pada unsur pribadi individu, para penulis itu tidak membahas apapun terkait pidato politik, tetapi malah menulis tentang cara membuat dalih persidangan. Alasannya, dalam pidato tidak ada keperluan untuk bicara hal-hal yang non-esensial. Pidato politik tidak begitu memerlukan praktik bersiasat dibandingkan pidato forensik, karena isu-isunya lebih luas. Dalam suatu debat politik, pendengar membuat penilaian dan memutuskan sendiri apa yang penting menurutnya. Oleh karenanya, tidak diperlukan pembuktian apapun kecuali bahwa fakta yang ada berjalan sesuai yang dinyatakan pembicara. Dalam pidato forensik, hal itu tidaklah cukup. Yang dibutuhkan adalah kemampuan mendapatkan simpati pendengar. Tugas hakim adalah mengambil keputusan atas perkara orang lain, sehingga jika untuk kesenangan pribadi ia mendengarkan dengan keberpihakan, alih-alih memutuskan perkara di antara mereka, ia malah mengikuti apa yang diinginkan pihak yang berperkara. Karenanya di banyak tempat, sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, pembicara yang tidak relevan dilarang di ruang pengadilan. Di majelis umum, para pendengar yang harus membuat penilaian menjaga diri baik-baik dari pembicaraan di luar konteks. Oleh sebab itu, tampak jelas bahwa seni retorika dalam pengertian sempit berkaitan dengan metode persuasi. Persuasi identik dengan demonstrasi, karena kita lebih mempercayai sesuatu setelah sesuatu itu didemonstrasikan. Demonstrasi yang dimaksud bagi orator adalah entimen, yang secara umum merupakan metode persuasi yang paling efektif. Entimen adalah jenis silogisme. Penjelasan mengenai semua jenis silogisme merupakan bidang bahasan dialektika, baik secara keseluruhan maupun sebagai salah satu cabangnya, sehingga dapat dikatakan bahwa yang paling bisa melihat bagaimana dan dari unsur-unsur apa silogisme dihasilkan akan memiliki kemampuan yang baik juga dalam membuat entimen, asalkan ia sudah mempelajari tentang apa yang menjadi subjek bahasanya. Dan dalam hal entimen berbeda dari silogisme pada logika, benar dan tampak benar dapat dipahami dengan kemampuan yang sama. Perlu diingat bahwa manusia memiliki insting alamiah mengenai apa yang benar, yang akan menuntun pada keberhasilan menemukan kebenaran. Oleh karenanya, seseorang yang bisa menemukan kebenaran lazimnya bisa menemukan kemungkinan probabilitas menuju kebenaran. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa para penulis teori retorika tersebut hanya membahas hal-hal non-esensial, dan dapat dilihat juga mengapa mereka lebih suka membahas cabang pidato forensik. Retorika bermanfaat karena 1. Kebenaran dan keadilan memiliki kecenderungan alami untuk menang atas ketidakbenaran dan ketidakadilan, sehingga ketika hakim memutuskan perkara tidak sebagaimana mestinya, maka kekalahan pihak yang benar menjadi tanggung jawab pembicara, dan karenanya merekalah yang harus disalahkan. 2. Di hadapan audiens tertentu, pengetahuan yang kita miliki bukan jaminan untuk membuat mereka yakin terhadap apa yang kita katakan. Ada golongan audiens tertentu yang tidak bisa menerima penjelasan mengenai argumen yang dibuat dengan dasar kerangka keilmuan. Dalam kasus seperti ini,
kita harus menggunakan gagasan-gagasan umum yang diketahui banyak orang sebagai alat persuasi dan argumen. Sebagaimana dijelaskan dalam topik Risalah karya Aristoteles, lainnya membahas tentang dialektika dan penarikan kesimpulan dari berbagai kemungkinan tentang cara menghadapi audiens umum. 3. Kita harus dapat menggunakan persuasi sebagaimana argumen yang tepat digunakan untuk memperjuangkan dua sisi berlawanan, yaitu sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Bukan agar kita bisa menggunakannya pada kedua sisi itu, tapi karena kita tidak boleh memperjuangkan sesuatu yang salah. Agar kita bisa melihat dengan jelas semua fakta secara keseluruhan, sehingga jika pihak lawan berargumen dengan tidak jujur, kita dapat mengetahuinya. Seni lain tidak ada yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari kedua sisi berlawanan, hanya dialektika dan retorika yang bisa. Keduanya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dari kedua sisi berlawanan secara netral. Namun demikian, fakta-fakta yang mendasari pandangan pada kedua sisi itu memberi kontribusi yang berbeda. Hal-hal yang benar dan baik secara alamiah selalu lebih mudah untuk dibuktikan dan dipercayai. 4. Adalah absurd ketika ketidakmampuan mempertahankan diri dengan kekuatan fisik dianggap memalukan. Sementara ketidakmampuan mempertahankan diri dengan pidato dan argumen tidak dianggap memalukan. Padahal penggunaan pembicaraan rasional lebih istimewa dibandingkan penggunaan kekuatan fisik. Tidak dapat disangkal bahwa penyalahgunaan kemampuan berpidato untuk tujuan yang tidak benar bisa berbahaya. Dan itu berlaku juga terhadap segala hal, kecuali kebajikan. Dan di atas semuanya berlaku juga terhadap hal-hal yang penting seperti kekuatan, kesehatan, kekayaan, dan keahlian militer. Penggunaan semua hal tersebut dengan benar bisa mendatangkan manfaat dan penyalahgunaan bisa menimbulkan kerugian. Dengan demikian, jelas bahwa retorika tidak terikat pada suatu objek keilmuan tertentu, melainkan bersifat universal sebagaimana dialektika dan merupakan sesuatu yang bermanfaat. Fungsinya tidak sekedar untuk dapat melakukan persuasi dengan sukses, tetapi lebih pada menemukan alat mencapai persuasi yang sukses pada setiap keadaan yang dihadapi. Dalam hal ini, retorika sama dengan seni lain, contohnya fungsi ilmu kedokteran. Bukanlah untuk membuat orang menjadi sehat, melainkan untuk menempatkan seseorang sedapat mungkin pada jalan menuju sehat. Memberi perlakuan terbaik bahkan pada mereka yang tidak pernah menikmati kesehatan baik adalah sesuatu hal yang bisa dilakukan. Lebih lanjut, fungsi dari retorika adalah untuk membedakan alat persuasi dan alat persuasi semu. Sebagaimana dialektika berfungsi membedakan silogisme dan silogisme semu. Seseorang disebut seorang sofis bukan karena kemampuannya, melainkan karena tujuan moralnya. Namun dalam retorika, istilah ahli retorika bisa mengacu pada pengetahuannya akan seni atau tujuan moralnya. Dalam dialektika berbeda. Seseorang disebut sofis karena ia memiliki tujuan moral tertentu. Sementara seseorang menjadi ahli dialektika bukan karena tujuan moralnya, melainkan karena kemampuannya. Mari kita coba memberi beberapa catatan mengenai prinsip-prinsip sistematis dari retorika. Metode dan alat yang tepat untuk mencapai persuasi yang sukses terhadap objek yang kita tetapkan. Kita akan memulai dengan mendefinisikan ulang retorika sebelum melangkah lebih lanjut.